Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, saudara, kembali mengeluarkan sindiran soal privilege pada anggota keluarga. Saat kampanye di Kota Bengkulu, Anies menyebut para pendiri bangsa membangun Indonesia untuk semua, bukan untuk anaknya, keponakannya, atau untuk golongan saja. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan kemarin mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno di Kota Bengkulu. Di tempat bersejarah ini, Anies mengingatkan para pendiri bangsa mendirikan Republik Indonesia untuk semua pihak, bukan untuk anaknya atau keponakannya maupun golongannya saja. Republik ini didirikan oleh pribadi-pribadi terdidik, para intelektual cendekiawan yang pikirannya itu dibentuk bukan hanya oleh bacaan, tapi oleh pengalaman hidup. Mereka mengalami penindasan, mereka mengalami penahanan, dan mereka memiliki wawasan luas. Sementara mereka adalah anak-anak kaum berada, dan mereka mendirikan republik untuk semua, bukan untuk anaknya, bukan untuk kemenakannya, bukan untuk golongannya. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyatakan tidak yakin pernyataan Anies Baswedan menyindir cawapres Prabowo yaitu Gibran Rakabuming Raka. Tim Prabowo Gibran mengklaim dari putusan MK tidak ada yang mempermasalahkan Gibran. Kami tidak yakin Mas Anies menyindir cawapresnya Pak Prabowo, ya, Mas Gibran, dengan menyebut soal negeri ini untuk keponakan atau anak. Apalagi dikaitkan dengan putusan MK nomor 90, karena sudah ada putusan 141 yang diputus oleh 8 hakim tanpa Pak Anwar Usman yang menegaskan bahwa pasal 169 ya di Undang-Undang Pemilu itu yang hasil dari uji materi pasal perkara nomor 90 tidak ada masalah sama sekali dan sah. Mana mungkin orang yang pernah didukung Pak Prabowo baik dengan rekomendasi resmi maupun dukungan finansial dan politik, juga didukung oleh Partai Gerindra, menyampaikan pendapat yang menyindir orang yang pernah mendukung dan membantunya, ya. Nggak mungkinlah Mas Anies itu bersikap seperti malin kundang. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon pernyataan Anies Baswedan di Bengkulu terkait negara bukan untuk anak, keponakan, atau satu kelompok saja. Ganjar menyebut bangsa Indonesia didirikan oleh para pahlawan, karena itu harus dihormati. Bangsa ini didirikan oleh anak didik, bukan anak keturunan. Bangsa ini didirikan oleh para pahlawan, kita mesti menghormati. Mas Ganjar, Mas Gibran. Bukan kali ini saja Anies Baswedan melontarkan sindiran soal pemberian hak istimewa pada anak pejabat. Saat kampanye di Lampung 7 Desember lalu, Anies juga menegaskan tidak akan memberikan privilege pada anak-anaknya jika dirinya nanti menjadi presiden. Tim Liputan, Kompas TV. Di Lampung sini yang dibutuhkan adalah lapangan. Capres Anies, saudara, sebut Republik didirikan untuk semua, bukan untuk anggota keluarga atau untuk satu golongan tertentu saja. Apa sebenarnya maksud pernyataan Anies Baswedan? Kita bahas malam ini bersama dengan perwakilan Timnas Anies Muhaimin, Saan Mustafa, ada juga juru bicara TKM Prabowo Gibran, Billy Mambrasar, dan di studio sudah hadir juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Masinton Pasaribu. Bang Masinton, selamat malam. Ya, selamat malam. Kang Saan, selamat malam. Bang Billy, selamat malam. Selamat malam. Malam. Saya mau ke Kang Saan dulu deh. Kang Saan, jadi sebenarnya apa sih maksud pernyataan Mas Anies ini menyebut Republik didirikan untuk semua, bukan untuk anak, bukan untuk kepentingan tertentu, keponakan? Ya, memang Republik ini didirikan oleh para pendiri bangsa itu bukan untuk memfasilitasi anak, ponakan, kemenakan dari pejabat atau pemegang kekuasaan saat ini. Republik ini didirikan itu untuk memberikan putra-putri terbaik bangsa untuk bisa mengelola bangsa ini dengan baik. Jadi sindirannya langsung ke Pak Jokowi dan juga Mas Gibran ini? Enggak. Ini ditujukan ini untuk mengingatkan semua. Termasuk mengingatkan kepada diri sendiri, Mas Anies sebagai calon presiden, dan mengingatkan kepada yang lain. Jadi tidak ada sasaran tertentu yang dituju, enggak. Ini lebih mengingatkan kepada semua, karena pemilu adalah momennya,
momen untuk mengingatkan semua, kelak siapapun nanti yang terpilih, bahwa semangat dari para pendiri bangsa mendirikan republik ini harus menjadi pegangan semua. Ya, itu satu. Yang kedua, karena ini harus menjadi pegangan semua harus memahami bahwa pemilu adalah jalan menuju kepada cita-cita kemerdekaan. Pemilu adalah jalan menuju kepada tujuan berbangsa dan negara. Karena pemilu itu adalah jalan menuju cita-cita kemerdekaan dan tujuan berbangsa dan negara, maka hendaknya mereka semua mengabaikan atau menanggalkan semua semangat-semangat yang namanya semangat nepotisme, semangat dinasti yang gitu-gitu, itu harus ditanggalkan agar yang mengelola. Dan itu ditujukan untuk keresahan saat ini, Kang Saan? Ya, kita memang kalau misalnya dilihat ini mengingatkan semua, dan kalaupun misalnya ada fenomena dan sebagainya, ini sekali lagi ini bagian untuk mengingatkan ke semua pihak. Jadi tidak ada yang pesan tertentu kepada yang tertentu juga. Yang tertentu. Jadi untuk semua. Oke. Kalau gitu saya tanyakan ke juru bicara TKN Prabowo Gibran, Bang Billy Mambrasar, yang juga sebenarnya merupakan staf khusus presiden ya. Kalau dari Bang Billy sendiri ngelihatnya kenapa sih Capres Mas Anies sampai juga Capres nomor urut 3 Mas Ganjar juga ngomongin hal yang serupa nih? Keresahan apa yang ditangkap, Bang? Ya, menurut saya gini, kalaupun akhirnya memang ditujukan kepada presiden, sindirannya adalah ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, sebenarnya jawabannya sederhana. Seluruh proses administrasi yang sesuai dengan regulasi, sesuai dengan perundang-undangan telah dilakukan. Yang pertama. Yang kedua, seperti perkataan Presiden Joko Widodo bahwa kembali lagi hak demokratis itu ditujukan kepada rakyat. Apakah rakyat memilih atau tidak memilih? Hak paling utama terutama ada di tangan rakyat. Kalau memang dipilih oleh rakyat, maka itu menjadi pilihan rakyat. Kalaupun tidak, maka tidak. Yang ketiga, kalau kita belajar daripada pelajaran bangsa-bangsa lain ya, kita belajar dari yang paling jauh dulu, Amerika Serikat. Kita lihat beberapa presiden yang membuat achievement-achievement besar ya untuk bangsa Amerika menjadi negara superpower seperti sekarang, itu juga adalah lahir dari anak-anak politisi atau anak-anak pemimpin yang sebelumnya mereka telah menjabat. Saya kasih contoh, salah satu presiden yang paling dikenal sepanjang masa oleh Amerika Serikat, John F. Kennedy. John F. Kennedy ini membuat 5 pencapaian utama yang diingat oleh bangsa Amerika. Satu adalah dia berhasil membawa Amerika keluar dari krisis. Nah, kalau dikaitkan dengan bangsa kita nih, Indonesia, Bang Billy. Ya, sebentar saya selesaikan dulu. Kemudian yang kedua, dia mengangkat ekonomi Amerika menjadi superpower. Dia membuat banyak sekali hal-hal besar. Negara yang paling dekat, bahkan Lee Kuan Yew, anaknya Lee Kuan Yew yang menjabat sebagai Perdana Menteri, Lee Hsien Loong, berhasil membuat Singapura juga menjadi negara sekuat dan sebesar sekarang, gitu kan. Dan saat ini, setelah melalui proses yang legal, proses yang patuh terhadap hukum, proses yang sesuai dengan yang seharusnya, Mas Gibran kemudian menjadi cawapres dan tinggal tunggu waktu untuk membuktikan apabila nanti rakyat memilih dia secara demokratis dan kemudian dia terpilih, dan dia akan membuktikan, waktu yang akan membuktikan bagaimana dia membuat pencapaian yang besar. Kalau dikaitkan dengan negara kita, kemudian apa yang salah dari semua proses yang telah dilakukan, dan kemudian ketika dia membuktikan, jadi nggak ada yang salah ya kalau misalnya keluarga maju ya. Betul, dia melakukan ini untuk negara dan bangsa Indonesia, bukan untuk kepentingan keluarganya juga. Seperti itu. Bang Masinton. Jadi kan yang disampaikan Mas Anies itu ya benar. Sebagai sebuah sejarah bahwa sejarah bangsa kita itu didirikan oleh kaum terdidik. Tapi kaum terdidik yang mana? Kan gitu ya. Tentunya kaum terdidik yang sadar. Punya kesadaran memperjuangkan nasib bangsanya dari tindasan kolonialisme dan imperialisme. Karena banyak juga kaum terdidik itu yang tidak punya kesadaran, malah dia menjadi bagian dari komprador, gitu ya, yang melegitimasi seluruh kebijakan-kebijakan kolonialisme pada saat itu. Nah jadi kaum terdidik itu basis sandarannya adalah etika dan moral. Kalau dikaitkan sama sekarang, apa? Kalau dikaitkan sama sekarang, nah kalau dikaitkan sama sekarang, ya. Kaum terdidik yang mental komprador itu ya MK kemarin tuh, gitu loh. Putusan MK maksudnya? Iya, yang melanggar etik itu,
Itu putusannya kaum terdidik, iya, kaum terdidik. Tapi bukan yang memiliki kesadaran untuk menegakkan hukum dan kebenaran itu, malah menabrak etika di sana. Tapi terlepas dari itu semua tadi Bang Billy juga bilang kan semuanya bisa dong, siapapun bisa maju untuk memajukan bangsa, kalau hal positif kenapa enggak? Lah iya, semua punya hak, punya kesempatan gitu loh. Tapi melalui proses. Satu, kedua, tidak melanggar aturan, tidak melanggar etika. Kan itu, Pak. Karena apapun ya, bangsa ini bisa tumbuh berkembang kalau pemimpinnya memiliki budi pekerti, memiliki etika, menjunjung tinggi moralitas. Itu syarat sebuah bangsa yang bisa tumbuh, maju dan berkembang. Bukan pada persoalan tataran administratif, oh ini bisa, tapi etika, moral diabaikan. Gitu Jadi loh. soal etika dan moralnya ya. Oh iya, itu pentingnya hari ini ya. Bangsa ini perlu pemimpin yang memiliki budi pekerti. Mengelola bangsa ini bukan persoalan administrasi. Oh ini nggak ada aturan yang dilanggar secara administratif, tapi lu melanggar etika kira-kira gitu. Lu melanggar moral. Basis kepemimpinan itu ya basisnya adalah moralitas dan etika. Saya balik lagi ke Kang Saan. Kang Saan, sindiran Mas Anies ini nggak main-main ya? Udah 2 kali, berarti serius dong sindiran Mas Anies ini? Ya gini, ini kan tadi Mas Billy sampaikan, kita juga nggak mempersoalkan. Kita bisa komparasikan di Amerika, di Singapura. Tapi kan mereka berproses panjang. Misalnya George Bush lah misalnya, diganti oleh George Bush Junior. Tapi ada proses panjang sebelum ketika bapaknya lengser. Tapi ada proses yang panjang sehingga ketika kehadiran mereka itu juga tidak mempersoalkan. Jadi sebenarnya kita tidak mempersoalkan, tapi prosesnya dan sebagainya. Nah yang kedua, kenapa Mas Anies ngomong ini? Ini kan soal kita ingin kunci utama itu soal keteladanan. Tadi kalau Bang Masinton soal etik, moral dan sebagainya, soal keteladanan. Ketika kita diresahkan oleh fenomena di bawah misalnya, sampai dulu DPR membuat undang-undang terkait dengan soal dana kutip politik dinasti ya, yang akhirnya juga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena itu menyangkut terkait untuk pilkada ya waktu itu terkait dengan soal hak asasi manusia. Kita tidak mempersoalkan, walaupun kita nggak larang, itu ada jeda saja, jeda 5 tahun. Itu waktu itu ada jeda 5 tahun. Jadi yang Kang Saan mau sampaikan adalah siapapun boleh maju, siapapun boleh berpolitik, asal prosesnya, etikanya, caranya. Ada proses dan ada pertanggungjawaban. Secara tadi proses, keteladanannya dan sebagainya. Tahan dulu sampai situ ya Kang ya. Saya mau tanyain ke Bang Billy. Bang Billy tadi katanya siapapun boleh maju kok, asal ada etikanya, ada prosesnya. Satu, proses ya. Kalau saya kasih contoh lagi kembali ke John F. Kennedy, ketika dia pertama kali menjadi politisi, dia masih umur 20-an. Kemudian dia mengambil pimpinan di beberapa posisi dan kemudian dia ditunjuk sepanjang sejarah menjadi salah satu presiden Amerika Serikat termuda. Ya, artinya apa? Artinya proses tersebut dijalani bisa cepat, bisa lambat, tetapi proses. Kata kuncinya dari Bang Saan, proses. Mas Gibran berproses. Ya, Mas Gibran berproses, sempat memimpin menjadi kepala daerah. Ya, tapi tadi kata Bang Masinton bilang ada yang tadi putusan MK begitu. Mas Masinton move on karena keputusan telah dibuat, kita melihat belum move on ya Bang katanya. Gitu kan. Semua dilalui move on, titiknya sudah selesai. Ya proses etika, proses administrasi semuanya sudah berjalan. Ayo lihat ke depan seperti itu dan kembali lagi menyanggah sindiran apabila ini ditunjuk anaknya untuk kepentingan keluarganya. Tidak juga, tidak benar karena Pak Presiden Jokowi selama 2 periode berjuang untuk bangsa Indonesia, bukan untuk kepentingan keluarganya, dan pencapaian-pencapaian luar biasa telah dicapai. Pak Prabowo berkomitmen untuk melanjutkannya bersama dengan Gibran, juga untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan keluarga, bukan untuk kepentingan pribadi. Pak Prabowo mikirin apa lagi, usianya dia, kekayaannya dia, apa yang telah dia capai, yang dia Mas Anies juga bangsa, negara, bukan kepentingan. Oke, kalau gitu sekarang saya tanya, katanya belum move on Bang. Itu yang mengerdelkan soal. Bentar, Mbak Audrey, satu dulu. Saya pengen bilang kebetulan karena Bang Masinton juga ada di sini. Bahkan salah satu presiden terhebat bangsa Indonesia, Bu Megawati, lahir dari anak politisi
handal Indonesia, Pak Soekarno gitu. Artinya apakah ini kemudian kita melihat sebagai dinasti? Tidak. Ibu Megawati ketika terpilih menjadi presiden, anak daripada seorang presiden sebelumnya, apakah ini sesuatu yang salah? Tidak juga. Dan dia mencetak sejarah sebagai presiden. Bang, ini Bang Mas Hinton menanggapi ini. Satunya Indonesia. Nah, dulu di situ ya, Bang. Ya, Gitu. itu ketidakpahamannya. Jadi kita memahami ketidakpahamannya. Bu Megawati itu berproses dan tidak ada aturan yang ditabrak. Ini Gibran juga berproses, Bang. Terima kasih Abang bilang saya tidak paham gitu kan. ya, Sangat paham. putusan MK itu ada pelanggaran etik berat dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi itu harus dimaknai di situ. Jadi tidak bisa kemudian menyatakan, oh ini sudah kita harus move on apa segala macam. Yes, oke. Ini kita move on, kita hadapi pemilu, kita jalani pemilu. Tapi kita tetap harus mengingatkan bahwa ada proses etik yang dilanggar di sana, di MK itu. Dan itu putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kemudian tadi dia memperbandingkan tentang kepemimpinan muda di Amerika. Mereka lahir melalui sebuah proses yang tidak melanggar etika, tidak melanggar aturan. Jadi ya, ketika kemudian muncul pernyataan-pernyataan, kenapa kemudian ini cenderung kok kayaknya membangun dinasti, karena orang melihat ada aturan yang ditabrak. Kenapa kemudian orang melakukan kritik? Oh ini model belimbing sayur katanya. Ini calon yang rasanya asam, kecut lagi. Nah itu muncul tuh diksi-diksi begitu, fenomena seperti itu di sosial media dan lain-lain sebagai sebuah kritik publik terhadap fenomena yang ada sekarang. Bukan kita tidak bukan kita tidak move on, sangat move on, kita bergerak, beranjak, maju menghadapi pemilu ini dengan jujur, adil, dan terpercaya. Capres Mas Ganjar juga setuju dengan pernyataan dari Mas Anies ini? Ya tentu, itu sebagai sebuah fakta sejarah bahwa bangsa ini didirikan oleh kaum terdidik. Kaum terdidik yang itu yang saya katakan tadi. Kaum terdidik yang sadar untuk memperjuangkan bangsanya keluar dari tindasan kolonial dan imperialisme tadi. Bangsa terdidik itu juga ada dua modelnya. Bangsa yang terdidik dia sadar, dia akan menjadi sandaran perjuangan masyarakat tadi, rakyat tadi. Dan ada bangsa yang terdidik, tapi dia menjadi legitimator tuh terhadap penindas yang disebut komprador. Dia disebut juga tuh intelektual tukang disebut itu. Dia terdidik, tapi dia komprador, agen. Sebagai yang melegitimasi tindakan-tindakan curang tadi itu. Oke, kalau gitu satu pertanyaan terakhir ke bapak-bapak semuanya. Kang Saan, kalau gitu sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan oleh Mas Anies? Pengingat apa yang ingin disampaikan, coba disampaikan oleh Mas Anies? Ya gini, kita ini kan ada keresahan ketika kita melihat fenomena-fenomena di bawah di daerah. Kepala daerah itu mempraktekkan politik-politik banyak yang dinasti ya, dari suami ke istri ke anak, terus juga ada nepotisme dan sebagainya. Ini juga menimbulkan sebuah kegelisahan tersendiri. Nah, sebelum kita menangani fenomena yang ada di daerah, itu muncul fenomena di tingkat elit. Nah, seakan-akan apa yang terjadi di daerah itu mendapatkan legitimasi bahwa apa yang dilakukan di bawah itu tidak ada masalah. Toh di level elit juga itu dilakukan yang sama. Artinya mereka mendapatkan sekali lagi justifikasi melakukan itu. Nah maka yang Mas Anies ingin sampaikan adalah elit atas itu harus memberikan keteladanan. Teladan dari atas akan merembes ke bawah. Nggak ada rembesan itu harus dari bawah ke atas. Memberikan contoh ya? Contoh teladan. Oke, baik. Bang Mili. Topik malam ini adalah tentang sindiran apakah majunya Pak Prabowo dan Gibran untuk kepentingan negara atau untuk kepentingan anak kemenakan gitu kan. Kembali kepada argumentasinya, maka kedua narasumber yang hadir hari ini belum mematahkan bahwa sindiran tersebut tepat, membenarkan bahwa memang majunya Prabowo dan Gibran adalah untuk kepentingan anak kemenakan kepribadi, bukan untuk kepentingan negara. Jadi belum dipatahkan. Malah Bang Mas Hinton kembali lagi kepada keputusan MK tentang etis dan tidak etis.
Padahal gugatan nomor 141 2023 oleh MK sudah memperkuat dan memantapkan putusan MK nomor 30 tahun 2003. Artinya tidak ada perdebatan lagi di sini gitu ya, Bang? Dan mengikat sebagai institusi negara. Jadi move on ke depannya. Singkat Bang Billy. Hari ini sama sekali tidak terpatahkan, belum terpatahkan gitu. Memang mereka maju adalah untuk kepentingan negara. Baik, artinya tidak usah ada perdebatan seharusnya ya, dan tidak ada saling sindir. Betul. Bang Masinton. Kepentingan negara kesannya kayak mereka aja tuh perjuangkan negara. Kita ngobrol di sini nggak membahas tema negara tuh. Nah, itu kekonyolan bahwa negara ini adalah saya. Itu bahaya betul itu. Jadi perdebatan kita bicara ini memang nggak dalam konteks negara nih. Gitu loh. Kita ngobrol sama Pak Saan, emang nggak dalam konteks negara. Emang dia aja tuh yang ngerti negara, ngerti apa gitu loh. Itu yang mau kita maksud, penyesatan seakan-akan heroisme tentang negara ini yang mereka. Gitu yang menepuk dada, saya ini berjuang untuk atas nama negara. Oke, jadi sindiran ini juga untuk mengingat ya Bang ya? Nah iya, ini bahwa tadi temanya adalah bahwa bangsa ini didirikan oleh kaum intelektual, kaum cendekiawan, mereka yang sadar untuk memperjuangkan bangsanya, berjuang melampaui zamannya, bukan untuk kepentingan diri dan kelompoknya, apalagi kepentingan keluarganya, tapi untuk kepentingan sebuah bangsa yang merdeka. Itu pesannya. Bang Masinton, terima kasih. Kang Saan, terima kasih. Bang Billy, terima kasih. Saya selalu, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih, Bang Billy. Terima kasih. Ya. Setelah ini saudara kami